ganggu sama sih. Apa sih? Lu ngeliatin apa sih, Nov? Nah ini Mega Iskanti foto di jembatan waktu itu kita pernah foto, cantik banget deh. Kita kayak nggak cantik Mega ini deh. Iskanti itu siapa? Kita ingat gak sih yang kita foto-foto baju senjadi nanti kan kita pernah Ha. foto di jembatan tuh. Ini dia bagus banget deh. Cantik banget coba gue pakai baju kayak gini udah kayak pakai selimut kali. Aduh maaf Enggak ketahuan. lagi, lu tuh cocok. Lu kenapa jadi nggak Enggak. pede begitu orang? Lu tuh Lihat pakai baju apa apa? juga cocok, Nov. Kalau yang make Sule itu kagak cocok. Ya bener apakah? Kalau yang Masa iya make Sule? lu mah cocok-cocok aja. Even pun Aduh. Eci yang make pun juga masih cocok. Kenapa lu jadi nggak pede begitu sih? Enggak, bukan nggak pede, emang bagus masalahnya dia. Tapi gue Iya. kayaknya enggak. Terus lihat deh, kontennya nggak bagus. Jogetnya tuh kaku banget. Tapi ini orang cakep, sampai FYP dulu di TikTok. Emang ya, kayak Kenapa sih lu tepuk tangan? Enggak, emang kalau orang Mau cakep nyanyi? tuh kayak nggak pernah salah gitu loh. Enggak, ini tuh bikin kayak gini-gini nih ya. Oh gila. Kayak gini-gini. Orang cakep nggak pernah salah. Iya. Iya sih, kayak aku ngerasa orang cakep Beauty tuh nggak pernah privilege salah. kayak gini-gini tuh sebenarnya dibikin Apa sih sendiri beauty sama privilege orang. apa? Itu loh yang Beauty Mm-mm. privilege. Wow, terima kasih. Informatif Enggak, sekali. ya kayak misalnya lo selalu mendapat perlakuan yang istimewa gitu Oh. karena lo cantik gitu. Wow. Kalau kata anak-anak zaman sekarang kan sering tuh ya slogannya kan 90% masalah lo kelar kalau lo cantik. Wah, Iya. luar biasa. Kalau lo nggak cantik, kelar juga hidup lo. Iya. Gitu. Gue pernah baca quote itu tuh. Iya kan. Nah, dan sekarang tuh juga ada risetnya ternyata. Jadi kalau misalnya di suatu perusahaan itu tuh si HR itu atau HRD itu tuh ternyata selektif secara menseleksinya itu juga ada syarat untuk kayak kecantikan lo Oh, harus iya? cantik atau ganteng karena mereka melihatnya Oh, maksudnya salah satu persyaratannya good looking gitu kan. Oke. Karena mereka melihatnya itu berpikirnya adalah kalau lo bisa merawat diri lo dengan baik, asupan nutrisi lo baik, lo jadi jarang sakit, jadi jarang izin gitu lebih ngeliatnya. Kecah. Tapi menurut gue nggak tahu ya. Kalau gue pribadi sih, gue tidak tahu pernah ngedapet si beauty privilege itu atau enggak gitu ya. Lu Gue kayaknya masa? selalu dapet sih. Enggak lah, bercanda gila ya. Tapi gue pernah ngelihat itu, menyaksikan sendiri nih kalau dari pengalaman gue ya. Oke, Jadi waktu itu gue orang yang punya si beauty orang yang privilege. nggak tahu ya waktu itu gue menyebutnya apa, tapi kalau nggak dengar dari ceritanya Eci tuh kayaknya seperti itu tuh, bahwa dia dapat perlakuan yang istimewa karena dia cantik gitu kan. Jadi gue lagi waktu itu udah 2 tahun yang sebelum pandemi lah ya gitu. Gue tuh makan di restoran mewah. Waktu itu lagi dinner. Waktu itu lagi dinner sama suami gue, dan memang restoran itu tuh harus booking jauh-jauh sebelumnya gitu loh. Karena kalau lo langsung dine in tuh lo pasti nggak akan dapet tempat gitu loh, waiting list segala macam. Akhirnya gue masuk lah. Gue udah masuk nih di dalam gitu kan. Gue udah makan segala macam. Nggak lagi nunggu makanan. Dan itu tuh masih ada antrian di depannya. Oh, di luar. Masih ada. Tiba-tiba ada segerombolan perempuan yang cantik. Badan tinggi, langsing, kucing darah. kuciran darah, masuk, terus diberhentiin dong, atas nama siapa gitu loh mejanya. Dia Udah bilang, reserve apa belum? udah reserve apa belum? Terus dia bilang, oh harus booking ya. Aduh kita belum booking nih, gimana? Dia bilang gitu kan. Gue nggak tahu ya salah satunya artis apa, kayaknya enggak deh, soalnya gue nggak ngeliat ada salah. Ya cantik aja gitu, perempuan cantik yang sosialita gitu. Atau selebgram atau apa gitu kali Gimana ya. nih mas gitu, kita mau arisan nih di sini. Aduh teman-teman aku udah janjian di sini. Oh tunggu sebentar ya mbak, dia bilang gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngecek, bisa masuk. Sedangkan masih ada antrian di luar situ. Oke. Gue lagi melihat sesuatu yang tidak adil, keluarlah jiwa Superman ini. Langsung gue panggil masnya. Mas, sorry, setahu saya ini harus booking atau reserve. Kok bisa sih masuk itu mbak-mbaknya? Dia bilang, terus langsung gelagapan masnya. Oh enggak, dia sudah booking. Enggak, saya dengar kok dia belum booking, dia aja nggak tahu kok di sini harus booking. Gue bilang, manajernya mana? Kalau memang ini harus booking, semua sama dong. Lihat dong yang waiting list di depan belum pada masuk. Terus dia kayak gelagapan gitu. Dipanggil lah, mana manajernya mana? Saya mau ngomong. Sampai gue gitu, sampai suami gue tuh dia, udahlah non, udahlah. Enggak, gue nggak suka orang diperlakukan seperti itu. Dibeda-bedain gitu loh. Karena dia cantik. Iya maksudnya gini, karena dia cantik, terus segerombolan perempuan-perempuan yang ya sosialita, terus lo jadi dapat privilege.
no babe. Iya banyak sih kayak gitu. Iya, terus langsung dipanggil manajernya, terus manajernya kenapa Mbak? Dia bilang gitu. Mas, setahu saya ini restoran bintang 5. Gue bilang gitu kan. Kenapa ada orang yang belum booking dan reserve bisa masuk begitu aja padahal antrian di depan masih ada. Gue bilang gitu. Terus manajernya kayak nanya nih ke orang ini. Terus dia langsung say sorry, minta maaf. Udah orang-orang itu lagi duduk. Nggak jadi makan. Oh iya, maksudnya mereka diusir secara baik. Diusir secara baik bahwa ini tempat sudah di reserve dan kalau mau booking gitu loh. Iya, sebenarnya ya pada akhirnya itu harus ngebuat kita berani untuk speak up sih. Sebenarnya kalau ada yang kayak gitu-gitu speak up aja. Speak up aja, nggak apa-apa. Kalau lo ngerasa lo tidak diperlakukan tidak adil karena orang lebih cantik dari lo speak up aja. Iya gitu. benar. Itu kalau lo pengalamannya ada nggak yang kayak gitu? Sebenernya, atau lo pengalaman pribadi ternyata? Enggak sih, kalau pengalaman pribadi sih sebenarnya enggak, gue nggak pernah merasakan itu sama sekali gitu. Cuma kayak tadi feeling yang awal tadi gue cerita tuh, gue kalau ngeliat siapa cantik segala macam gitu-gitu doang. Tapi pengalaman pribadi gue nggak pernah. Cuma memang gue sempet nonton atau baca berita ya kemarin kalau nggak salah kayak ada selebgram atau artis TikTok gitu ya. TikTokers ya. Kayak TikTokers gitu, dia tuh masuk salah satu store gitu di mall. Terus dia nganterin ceweknya gitu lah. Dia tuh bawa tas memang agak gede tasnya. Terus dicek kan sama security-nya. Terus tiba-tiba tas dia disegel. Tapi yang lain enggak? Yang lain enggak. Terus dilihat cewek-cewek yang bawa tas gede juga tuh yang lain nggak disegel gitu. Itu kan maksudnya kayak, hah apaan sih gitu kan? Lo kayak terlihat sekali diskriminasinya ya. Gitu kayak emang kenapa mukanya kenapa gitu loh? Sampai kok dia doang yang disegel, kok yang lain enggak. Gue baca gitu kan. tuh beritanya sampai mungkin kalau nggak salah tuh si artisnya sampai ngerasa kan, iya, apa muka gue kayak maling ya gitu disegel gitu. Pada Jadi akhirnya buat kan lo nggak pede kan perlakuannya dia, akhirnya ngebuat perlakuan bener. orang-orang itu gitu. Perlakuan orang, nah itu sebenarnya perlakuan orang yang kadang ngebuat kita jadi lebih nggak pede. Betul. Dan mungkin perlakuan orang juga yang ngebuat orang-orang itu jadi merasa punya beauty privilege. Betul. Ya nggak sih, kayak menurut gue ya, akhirnya kayak tadi gue pada saat dia ngomong perlakuan orang-orang tuh kayaknya bisa deh jadi menimbulkan orang jadi berasumsi segala macam kayak gitu-gitu. Gitu sih kalau gue nggak punya pengalaman pribadi, tapi lebih ke kayak gitu Kak. Gitu. Kalau lo apa pengalamannya, ada nggak? Nggak ada sih gue kalau pribadi. Ya cuman kalau misalnya ngeliat-liat orang kalau lagi antri, cewek-cewek cantik lagi antri diduluin sering banget. Oh iya? Sering Dan lo banget. diem aja? Ya karena gue orangnya tipenya yang gue malas Bodo ribet amat gitu ya. loh. Bukannya bodo amat kayak ribet udah. Tapi kan kadang-kadang orang harus diedukasi tahu untuk Iya, tidak betul. memperlakukan orang lain seperti itu. Betul. Cuman kan nggak Gitu. semua orang kayak lu Kak yang mau speak up kan. Kalau ada Iya orang-orang yang sih. kayak gue yang Nggak bisa speak udahlah, up. paling cuman gue judes aja gitu. Gue cuma bisa judes. Atau lo pas jalan lo cuman gitu doang misalnya. lo segel apa lo selengkat gitu kan. Pengen sih kayak nanti gue bakal mempraktekkan itu ya. Iya, agak susah sih karena sebenarnya si beauty privilege ini tuh memang sebenarnya udah lama banget jadi kayak apa sih Isu. Ada di lingkungan kita Ada tuh di udah lingkungan lama kita. banget gitu. Nah itu tuh secara nggak langsung ngebuat kayak generasi kita tuh semakin ngerasa si beauty privilege ini tuh jadi jalan ninja buat orang mendapatkan achieve-nya masing-masing. Achievement gitu. ya. Iya, secara nggak langsung gitu kan kayak buat pengakuan atau apapun itu gitu, dan itu tuh happen sekarang di kehidupan kita gitu. Tapi kayak lo lihat aja makin kesini kan orang-orang tuh kayak ada yang operasi plastik lah, Iya bener banget. ada Tiba-tiba yang hidungnya apa. 5 cm lebih Gitu. mancung Kayak gitu. menurut gue ya oke, kalau memang lo mau merubah diri lo, misalnya lo ada yang tidak baik atau rusak di dalam tubuh lo operasi untuk membenarkan itu, it's okay. Tapi kalau menambahkan sesuatu yang rasanya tidak cantik atau jelek atau tidak baik terus menjadi cantik atau menjadi baik, rasanya kayak nggak perlu men. Lo udah kayak ya lo cantik apa adanya lo cantik aja. apa adanya, terima aja gitu, maksudnya pede aja gitu kan, nggak perlu yang kayak lo harus operasi dan lain-lain. Tapi gitu. mungkin ya nggak semua orang juga mengerti hal itu ya. Ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga pada saat lo merubah atau operasi. Karena banyak juga kan dari teman-teman kita yang operasi gitu kan. Tapi kan maksudnya ya ini mungkin kita edukasi gitu kan. Nggak usah, istilah katanya gini, sekarang aja kita kalau ngeliat semua sosial media berlomba-lomba mengeluarkan aplikasi yang paling cakep. filternya yang dimana pada saat lo foto lo mirip nih sama Lisa Blackpink Wey. gitu kan. Gimana ya Iya loh. caranya? Agak sulit tuh. Iya nggak sih, maksudnya gitu. Sekarang tuh semua aplikasi berlomba-lomba loh gitu loh untuk yang ya nggak usah itu yang tadi kita obrolin aja. Zoom aja sekarang ada aplikasi filter lo meeting jadi cantik kan. Iya, bener. Jadinya kan maksudnya membuat orang yang pada saat lo pakai filter,
oh gue cantik ya ternyata mancung. Akhirnya ngebuat orang gue, jadi cantik ya ternyata kalau alisnya gitu, bibir gue tuh cantik deh kalau tebel. Nah itu dia. Akhirnya besokannya mereka melakukan itu ya. Nah Dan besoknya itu akhirnya bikin dia jadi melakukan gak itu. secure gak sih? Maksudnya bikin orang-orang jadi insecure gitu loh. Betul. Sama kalau dia gak pakai filter. Jadi kalau setiap dia posting, kan banyak ya, mungkin gue juga begitu ya. Kalau misalnya gue ngeliat gue mau upload, gue mau posting foto gue, tapi kayak aduh angle-nya kayaknya kurang deh, atau aduh gue lagi jerawatan jadi nggak jadi upload, jadi gue pilih itu best of the best dari foto-foto gue, dan akhirnya karena ada filter gitu jadi kayak ya udah gue pakai filter aja. Once gue nggak pakai filter gue nggak pede gitu. Padahal jangan shy. Iya, tapi sih memang nggak apa-apa. Maksudnya nggak. Ini kita lagi ngomong nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu loh. Cuman dalam artian kan, gua aja kadang-kadang masih suka pakai filter gitu loh. Gua aja, kok kelihatan gendut ya. Gue suka deh sama filter karena mungkin di dalam diri kita tuh seneng kalau kita dapat pengakuan dari orang lain. Kita tuh seneng kalau kita dipuji. Ih cantik lo ya. Kamu juga lebih cantik. Kurus sih. Kayak gitu ya nggak sih? Karena sadar nggak sadar tuh di dalam diri kita tuh kayak, oh gue cantik. Akhirnya bikin self-esteem kita jadi naik ya. Ya sebenarnya itu nggak apa-apa sih. Gak apa-apa. Cuma memang ya jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Jadi itu sebenarnya perlu nggak sih beauty privilege itu? Ya sebenarnya beauty privilege untuk pribadi perlu, tapi bukan eksternal. Gitu. Kalau gue pribadi tuh kayak gini. Pada saat lo percaya diri, lo seneng dengan apa yang ada di dalam diri lo ya sebenarnya lo kayak ya udah menghargai kecantikan lo, tapi dari diri sendiri. Oh Debbie tuh hari ini nggak mandi, dia nggak pakai bulu mata, ya udahlah. Gitu loh kan, ya udahlah, itu kan berarti lo menghargai kalau gue udah cantik kok keluar begini gitu. Tapi gue tidak perlu pengakuan dari eksternal gitu, karena once gue punya pengakuan dari eksternal, ya sadar nggak sadar lo jadinya kan berlomba-lomba untuk membuat pengakuan dari orang lain. Iya sih, gitu. Bener. Jadinya nggak baik juga buat diri sendiri ya. Kalau gue pribadi firm untuk bilang rasanya beauty privilege itu nggak perlu sih. Karena sebenarnya apalagi kalau sampai mempengaruhi banyak hal. Karena ada salah satu ekonom yang memang bilang dengan dia mempunyai wajah cantik, dia bisa mendapatkan gaji lebih tinggi, sekitar 5-8%. Pantesan gaji gue gak naik-naik. Lu jangan begitu, bukan karena itu. Iya, tapi maksudnya itu akhirnya jadi nggak adil kan, kalau sampai harus berhubungan dengan pendapatan. Padahal sebenarnya menurut gue, as long as lo tidak cantik, tapi lo mempunyai intelektual yang tinggi, ya gue rasa sebenarnya it's fine, nggak perlu lo harus cantik. Ya mungkin kalau cantik itu bonus lah, dengan lo bisa ketemu klien menarik segala macam ya, atau ada di pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kayak gitu kan. Betul. Dan pada akhirnya ngebuat orang jadi nggak pede sih kalau kayak gitu. Aduh gue ngelamar kerjaan nanti gajinya nggak tinggi karena gue nggak cantik, ya sebenarnya kayak gitu juga kan. Yang penting kan sebenarnya milenial sekarang tuh udah agak melek sih. Mereka udah mulai lihat kalau sekarang intelektual itu lebih penting daripada hanya sekedar cantik gitu. Karena kalau menurut gue ya pribadi, mendingan lo asah otak lo, maksudnya lo banyak-banyak belajar deh, diisi gitu. Diisi aja otaknya, karena sebenarnya kalau lo udah pintar dan lo bisa menempatkan diri dimanapun lo berada, ya lo udah aman deh gitu aja. Setuju sih gue menopang. Iya, karena sebenarnya cantik itu kita yang buat kok, seperti tadi Eci bilang. Iya. Jadi lo merasa cantik ya lo yang buat gitu, karena lo mau, kalau lo nggak merasa cantik pun juga lo yang buat, lo yang ternyata. gitu sih pada akhirnya. Lo mau pergi, lo bisa berjam-jam ganti baju. Percaya nggak sih pada saat lo keluar itu juga jadi nggak cantik karena lo nggak pede keluarnya. Pede is kunci sebenarnya. Pede is kunci. Percaya diri aja dan afirmasi dalam diri pas keluar, aku cantik. Gitu, ya tapi udah, memang kita nggak gitu. bisa pungkirin sih Bol, Kak. Kadang-kadang kalau kita ngerasa good looking, kita kan lebih pede. Itu nggak bisa kita pungkirin gitu. Memang. Ya, tapi itu menurut gue cukup sebagai penunjang aja. Jangan lo jadikan tolak ukur sama hidup lo. Betul. Gitu. Ingat betul. Ya, Victoria's Secret aja modelnya udah nggak perlu yang kurus. Iya ya. Udah nggak perlu yang mukanya cantik-cantik Iya, gitu. yang curve gitu sekarang ya badannya. Lo bisa Kak berarti jadi model? Bisa, gue udah direkrut. Bentar lagi gue tinggal tanda tangan kontrak. Luar biasa. Gitu. Yuk, Ya, itu bisa, salah satu hal yang bagus juga ya di dunia fashion dan di dunia. Itu gebrakan yang keren sih menurut gue. Karena mungkin
ya kita ya sekalian kita ngobrol di sini buat girls di luar sana gitu loh. Gue rasa beauty privilege itu ada karena faktor eksternal yang menuntut bahwa ada beberapa orang atau ada beberapa ya segelintiran netizen di luar sana yang memberikan privilege itu pada saat orang cantik. Dia cantik nih datang ke tempat gue. Dikasih, kita jamu dengan baik atau apapun itu karena kalian juga yang membentuk itu. Ya, gitu. jadi mulai sekarang rasanya nggak perlu ya memberikan beauty privilege sama orang. Kalau memang lo memberikan privilege, lakukanlah sama semua orang. Iya betul, lakukanlah pada semua orang dan memang orang yang tepat yang memang dia layak dapat privilege itu. Exactly. Kayak gitu. Bukan dari fisiknya, bukan karena dia cantik, bukan karena dia kurus, kecilan darah, oke? Gitu. Tapi boleh loh kalau misalnya girlsnya yang lagi nontonin kita di sini. Kok gue banget ya gitu. Kok gue pernah curhat gitu sama Debbie. Benar. Silakan. Boleh banget. Jadi langsung aja kalian komen di bawah. Yes. Ya kan? Dan jangan lupa like dan subscribe. Bye. See you.